Kalau di RMI NU Banten mengulas hal itu dipersoalkan, ini ternyata di situs NU online juga mengulas nasab dan bentuknya adalah artikel dengan judul menyikapi kontroversi nasab Habib. Maka saya cenderung berkesimpulan bahwa nasab mereka terputus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa, salam hormat buat semuanya, para guru, para kiai, asatid dan sahabat-sahabat semua. Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan ketetapan hati untuk mencintai agama kita, negeri kita, dan semua hal yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Sahabat-sahabatku sekalian, tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami, dan mohon maaf sebesar-besarnya jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan, namun sebagian besar kami baca, dan terima kasih masukan-masukan yang konstruktif. Yang destruktif mudah-mudahan pada saatnya nanti menjadi konstruktif. Pada edisi kali ini sahabat-sahabatku sekalian, saya akan menyampaikan satu realitas terkait dengan media atau situs media NU yang sudah mulai mengulas tentang pernasabahan. Hal ini mungkin Anda teringat bagaimana seorang ketua PBNU mengatakan bahwa Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dalam tanda petik barangkali telah memperalat atau menyalahgunakan situs RMI NU Banten sebagai alat propaganda atau alat kajian beliau kepada masyarakat NU dan para pembacanya. Dari situ kemudian terjadilah perdebatan sengit sampai akhirnya sebagaimana yang telah kami tayangkan di sini, ada pertemuan di PBNU yang rencananya ingin memecatlah, ya kalau bahasa tegasnya itu, Kiai Imad dari kepengurusan Lembaga Bahsul Masail NU atau LBM-NU. Dan dari sini kemudian timbullah reaksi dari berbagai kalangan termasuk kalangan akademisi. Sahabat-sahabatku sekalian, kalau di RMI NU Banten mengulas hal itu dipersoalkan, ini ternyata di situs NU online juga mengulas hal yang serupa walaupun tidak persis, yakni sama-sama berkaitan dengan nasab dan bentuknya adalah artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Heri Syarifuddin, pengasuh pondok pesantren Sabilur Rahim, ya. Di sini dimuat pada 18 Maret 2024, yakni bulan lalu, dengan judul menyikapi kontroversi nasab Habib. Saya akan bacakan beberapa bagiannya. Setelah menyimak berbagai kajian seputar kontroversi nasab dalam kurung keturunan Habaib mengenai bersambung atau tidaknya nasab mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya cenderung berkesimpulan bahwa nasab mereka terputus. Sebab leluhur mereka, yakni Ubaidillah dalam kurung, berdasarkan kajian literatur kitab-kitab nasab dari abad-abad terdekat dari kehidupan Ahmad bin Isa, dipastikan bukanlah anak keempat dari Ahmad bin Isa yang jelas bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ini sama dengan kajian Kiai Imad, ya. Kemudian pada alinea berikutnya, sesungguhnya anak dari Ahmad bin Isa hanyalah 3 orang saja, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dengan begitu kesimpulannya adalah Habaib terputus nasabnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ringkasannya saja dari apa yang beliau sampaikan ini. Artinya dari pendekatan kitab yang mengatakan bahwa anak dari Ahmad bin Isa yang tersambung ke Rasulullah itu hanya 3, yakni, saya ulangi, Ali, Muhammad, Ali, dan Husain. Ini sangat terperinci kalau kita membuka kajiannya Kiai Imad. Namun demikian, Pak Kiai penulis artikel ini melanjutkan bahwa kendati demikian, saya punya prinsip yang selalu berpegang sampai kapanpun yang bersumber dari kitab Ta'alimul Muta'alim, yakni bahasa Indonesianya adalah ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Berdasarkan prinsip ini, maka siapapun punya potensi untuk diambil sisi-sisi baiknya dan tinggalkan sisi-sisi buruknya tanpa melihat apakah ia memiliki nasab yang tersambung dengan Rasulullah SAW atau tidak, sebab tidak ada yang sempurna. Sebaik-baiknya orang
pasti ada kekurangan dan kesalahannya. Begitu pula seburuk-buruknya orang pasti ada kebaikan dan kelebihannya. Maka prinsip di atas sangat fair sekali dalam menilai dan menghargai orang lain. Karena itu kami di Pesantren Sabilur Rahim Mekarsari Cilengsi Bogor. Oh, Cilengsi Bogor, Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Tetap mengkaji karya-karya habaib serta menjalankan amaliyah mereka yang dipandang apik, bermanfaat dan penuh berkah sebagaimana yang kami lakukan juga terhadap karya dan amaliyah ulama yang non habaib. Misalnya saja, selain mengkaji kitab karya ulama ternama yang biasa diajarkan di dunia pesantren, setiap pengajian bulanan orang tua santri di Pesantren Sabilur Rahim dikupas kitab Syarah Hadis Jibril karya Habib Zain bin Smith, ulama yang lahir di Indonesia tapi menetap di Madinah. Dalam bidang tasawuf juga dikaji kitab Risalah Mu'awanah karya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan kitab Sulamut Taufik karya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir serta kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami. Yang kedua kitab terakhir ini disyarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Begitu pula dalam hal zikir di Pesantren Sabilur Rahim senantiasa merutinkan Ratib Al-Haddad dan seterusnya. Pada intinya beliau ini, yakni Kiai Haji Cep Heri Syarifuddin, ini mencoba melihat sesuatu secara objektif dan mengambil sesuatu yang baik serta meninggalkan buruknya dengan merujuk kepada kitab Ta'limul Muta'allim. Dan yang harus digarisbawahi bahwa beliau meyakini terputusnya nasab habaib kepada Rasulullah sebagaimana yang beliau sampaikan tadi. Tetapi di lain sisi tidak meninggalkan dari apa yang telah dihasilkan, dikaryakan oleh para habaib dalam bidang-bidang penulisan terkait dengan hukum agama serta juga wirid-wirid. Menurut saya ini fair, karena apa? Ketika kita berbicara nasab adalah sesuatu yang beda. Artinya bukan kita merendahkan orang yang kita kaji itu. Ini untuk pelurusan sejarah dan pelurusan dzurriyyah Nabi. Adapun menggunakan karyanya ini adalah sesuatu yang baik apabila memang bernilai kebaikan. Namun hal lain para pemirsa sekalian, kalau saya kaitkan kepada sikap salah satu ketua PBNU sebagaimana yang kami ulas di sini. Ini mohon maaf bukan membenturkan. Kita coba melihat secara luas lah tanpa ada pretensi apa-apa gitu ya. Kita melihat ketika media kita lihat dari sisi jurnalistik. Kalau yang di RMI NU Banten itu dipersoalkan, lantas bagaimana dengan NU Online Jabar yang mengatakan seperti ini? Bahkan jelaskan pada paragraf awal Pak Kiai Cep tadi mengakui keterputusannya, meyakini keterputusan nasab mereka habaib ini kepada Rasulullah, walaupun dia tidak meninggalkan kitab-kitab yang dikaryakan oleh beliau karena masih bernilai kebaikan. Bagaimana kira-kira dengan seperti ini? Ini baru NU Online Jabar. Saya tidak melihat, mungkin pada saatnya nanti akan muncul situs-situs media NU yang mengupas hal yang serupa. Nah ini kan harus fair juga, itu harus fair kepada Pak Ketua PBNU. Sekali lagi ini bukan membenturkan, ini realitas yang terjadi sehingga kita melihatnya dari sisi objek yang ada. Nah sahabat-sahabatku sekalian, kalau berbicara dunia pemberitaan ya, sebagaimana sering saya katakan, di NU Online Pusat saja yang pernah saya menulis di sana, itu sempat ada kan informasi terkait dengan pembelokan sejarah NU malah yang dimuat di sana. Kemudian juga di NU Online yang lain, artinya entah Jabar, entah Jatim, entah mana, itu juga ada hal-hal yang menyerupai hal seperti itu. Artinya satu pemberitaan atau satu artikel yang perlu dikritisi dari sudut pandang kesejarahan umpamanya atau dalam sudut pandang keagamaan. Seperti ada kisah-kisah keramat terkait dengan seorang habib yang menurut hemat saya ini perlu ditelaah ulang gitu. Karena apa? Karena dimuatkan pada situs milik NU. Milik NU itu dalam pengertian kan situs-situs media pemberitaan yang berada di bawah Nahdlatul Ulama, apakah itu RMI, NU atau Jatman sekalipun. Anda bisa melihat bagaimana artikel-artikel di Jatman. Jatman itu adalah satu lembaga
atau sekarang sudah jadi Banum ya, yang berada di bawah Nahdlatul Ulama. Mestinya kan kita harus fair. Artinya jangan hanya melihat satu sisi dari sisi yang dianggap kontroversi, lalu menyampaikan sesuatu yang membuat masyarakat jadi mempertanyakan keberpihakan. Padahal ya semestinya sebagaimana yang sering saya katakan terkait dengan nasab habaib, di mana mereka ini kemudian terbukti sebagaimana dikatakan oleh Kiai Encep tadi, terputus nasabnya. Mestinya Nahdlatul Ulama atau NU lebih proaktif menyikapi hal ini dari sisi-sisi keilmuan. Karena apa? Karena mayoritas yang mengakui habaib turunan Nabi itu kan hanya ada di NU. Setahu saya ya, mungkin di organisasi lain ada, tapi mayoritas ya orang-orang NU lah yang mengakui habaib itu sebagai dzurriyyah Nabi tanpa reserve. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan ini menjadi pertimbangan bagi kita semua. Jangan tebang pilih, jangan pilih tebang. Semua kalau memang dipandang melanggar yang mesti diberikan teguran. Tetapi kalau dunia pemberitaan, menurut hemat saya, kita melihat dari sisi jurnalistik, kaidah jurnalistik. Apakah itu menyalahi aturan atau tidak secara kaidah jurnalistik? Walaupun satu organisasi juga memiliki peraturan selain ADART, juga memiliki PO, peraturan organisasi, apakah tulisan-tulisan semacam ini melanggar PO? Sebab tanpa hal itu, maka seseorang yang tidak suka, apalagi dia seorang pengurus, akan menyampaikan pendapatnya, dan celakanya jika pendapat itu diatasnamakan organisasi. Sampai jumpa, mohon masukan yang konstruktif, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.